kembali lagi sama gua Vero di segmen preview Arsenal lawan Newcastle. Ini gue buat seminggu sebelum Arsenal lawan Newcastle ya. Berarti kemungkinan gue nggak tahu apakah ada bakal berita cedera lebih lanjut lagi di setelah match lawan West Ham yang tentunya hasil dan previewnya sudah kalian nonton ya ketika kalian nonton di akhir pekan. Dan ya ini sorry gue nggak ada sponsor, juga pengen megang aja gitu. Dan ya apalagi perlu dilakukan Arsenal karena ini bakal bertanding di kandangnya Newcastle, salah satu momok yang ngebuat Arsenal kalah sehingga tidak bisa masuk Liga Champions di musim ketiganya Arteta musim keduanya Arteta ketika itu. Apa yang mau dibahas langsung kita bahas. Oke, pertama sebenarnya nih kalau kalian udah nonton preview gue soal West Ham, sebenarnya ini nggak beda jauh sih sama West Ham karena ini preview gue berdasarkan pada match Newcastle lawan West Ham ya, dan beberapa kali gue lihat juga Newcastle. Sebenarnya Newcastle di bawah Eddie Howe ini dari strategi sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya, dan nggak terlalu banyak berubah karena masih terlalu mengandalkan long ball dan pressing yang begitu intens ya, pokoknya fisik dan pressing intens. Cuma mungkin ketambahan pemain sebagai semacam tonalnya lain membuat dia makin lebih ya, dari mungkin intensitas pressing dan anunya itu C menjadi B sekarang. Mungkin belum sekelas A tapi B lah pressing atau apa gitu. Dan juga pelapis-pelapis yang lebih bagus lah ya. Dan menurut gua tapi yang walaupun seperti itu, Arsenal harusnya dengan Arteta di musim ini yang gue lihat agak mulai memasukkan unsur-unsur pragmatis seperti long ball dan serangan balik. Kalau kalian long ballnya Arsenal lawan City dan serangan baliknya Arsenal lawan Sevilla, itu harusnya bisa menjadi salah satu senjata selain senjata megang bola yang biasa dipakai Arsenal ketika lawan Newcastle ya. Apalagi Newcastle dengan gerasa-gerusuknya itu kemungkinan ngebuat Arsenal agak kewalahan buat megang bola, kecuali Arsenal bersemangat dan semua pemainnya serba fokus semua ya, main taktik megang bola aja sebenarnya udah cukup lah. Megang bola itu udah cukup. Tapi kalau misalkan Arsenal lagi kewalahan, Arsenal bisa memanfaatkan taktik-taktik yang cukup sedikit pragmatis ya. Karena gue lihat ketika lawan West Ham itu lemah sekali Newcastle dalam mengantisipasi bola-bola atas maupun serangan baliknya terutama dari sisi kanannya West Ham yang dikawal sama Jarrod Bowen ya sebagai sayap kanan yang cukup energik, satu pemain yang harus di Arsenal sebenarnya. Itu cukup kewalahan. Harusnya si Arsenal bisa lah memanfaatkan, apalagi Arsenal punya Havertz dan punya passer-passer dari tengah maupun belakang buat long ball yang cukup bagus ya. Arsenal bisa lah. Cuma mungkin gue lebih berharap Tomiyasu di sisi kiri daripada Zinchenko, sehingga Zinchenko seperti preview gue di lawan West Ham dia lebih baik main sebagai Zini yang main. Tomiyasu lagi. Cuma lawan Newcastle mungkin lebih ke Tomiyasu lah yang main. Kalau misalkan Arsenal lebih pengen main yang agak lebih sedikit. Kalau yang lebih megang bola mungkin Zini oke lah. Tergantung taktiknya Arteta sebenarnya. Tapi kemungkinan strikernya kalau Arsenal mainnya agak pragmatis, mungkin Lord Eden ketika yang baru menggolkan semalam ini buat golnya 7 hari sebelum main. Itu baru menggolkan semalam 3-0 itu hat-trick. Kemungkinan tapi kalau misalkan bermain yang lebih megang bola kayaknya lebih ke Trossard sih, karena Gabriel sekarang jadi pasien BPJS. Aduh, udah kenapa ya? Kesel juga gue sebenarnya lama-lama sama nih Gabriel, bukan karena performa itu karena BPJS-nya gitu. Dan kayaknya nggak terlalu banyak yang berubah dari line up-nya. Mungkin Odegaard bakal masuk ditemani Havertz ya, asal pokoknya jangan Jorginho main. Please jangan Jorginho. Buat lawan tim-tim yang kuat pressing kayak gini jangan Jorginho. Cukup Declan Rice aja lah. Oke, itu aja dari gue, kayaknya singkat aja yang nggak perlu banyak danu. Dan jangan lupa subscribe karena ini channel baru 8 padahal videonya udah hampir 200 gitu ya. Oke bro, see you.